waktu SMA tuh cuma sekedar kayak suka nontonin video-video debat, kemampuan kita untuk berpikir kritis, karena kan ketika kita mendapatkan beberapa ada KDMI ini jadi tempat yang sesuai dan fleksibel untukku memperdalam skillku di bidang public speaking gitu. Cuman mungkin yang lebih aku highlight di sini adalah kepercayaan diri kita, di mana Sobat Bitalk, selamat datang kembali di podcast kita, Bitalk, Biologi Talk. Kali ini kita akan ngobrol seru terkait kompetisi yang sangat bergengsi bagi mahasiswa-mahasiswi, yaitu kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar menambah keakraban kita pada episode kali ini. Perkenalkan, aku Anggun selaku moderator yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang terkait KDMI, pastinya kita ditemani oleh sosok mahasiswa berprestasi yang akan berbagi pengalaman dan tips seputar dunia debat, yaitu Kak Aini dan Kak Nefrina. Halo Kak Aini dan Kak Nefrina, apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik. Aku juga baik. Alhamdulillah baik. Mungkin dari Kak Aini dan Kak Nefrina bisa kenalan terlebih dahulu kepada Sobat Bitalk. Oke, halo semua, kenalin nama aku Aini Salsabila dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Dan aku, halo semuanya, aku Nefrina Zoa Pratiwi dari Pendidikan Biologi dari Angkatan 2024. Nah, langsung saja nih, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar. Sejak kapan Kak Aini dan Kak Nefrina mulai tertarik dengan dunia debat? Apakah ini minat dari SMA atau baru muncul di dunia perkuliahan? Oke, kalau dari aku pribadi untuk minatnya sendiri sih udah mulai dari SMA ya, tapi sewaktu SMA tuh cuma sekedar kayak suka nontonin video-video debat, sama juga sewaktu SMA tuh aku punya kakak kelas yang dia tuh cukup profesional di bidang debat. Nah, sewaktu mahasiswa ini baru aku mulai meriset dan juga mengikuti beberapa lomba terkait debat, seperti itu. Ya, mungkin untuk Kak Nefrina bagaimana? Oke, kalau dari aku pribadi sebetulnya mulai mendalami tentang dunia perdebatan ini sejak masa kuliah. Sedangkan untuk latihan public speaking dan lain sebagainya sudah aku mulai sejak masa SMA dari lomba-lomba pidato, orasi dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, berarti minatnya udah lama ya. Kalau boleh tahu, motivasi terbesar Kak Aini dan Kak Nefrina buat akhirnya memutuskan untuk ikut kompetisi debat di tingkat fakultas ini apa ya? Kalau dari aku pribadi, motivasi terbesarnya cuman pengen mencoba dan juga mengupgrade skill nih, karena kan kebetulan sekarang kan aku semester tua nih. Nah, jadinya ini kayak kesempatan terakhir nih untuk aku coba di kesempatan ini atau di kompetisi ini. Jadi kalau semisal gak dicoba kemarin, ya kapan lagi gitu loh. Oke, kalau dari aku pribadi, karena dari jawabannya Kak ini tadi karena semester tua, sedangkan aku karena masih aku semester muda, jadi aku mau menambah pengalaman sejak semester yang masih muda ini. Karena kalau dari SMA dulu kan aku nggak punya tempat untuk menyalurkan minatku di bidang debat. Nah, karena ada KDMI ini, jadi tempat yang sesuai dan fleksibel untukku memperdalam skillku di bidang public speaking gitu. Wah, menarik banget. Bicara soal debat, menurut kakak, apa peran debat bagi pengembangan diri mahasiswa? Apakah debat hanya soal beradu argumen, atau ada soft skill lain yang ikut terasa? Oke, kalau menurutku kalau kita berbicara debat sebenarnya ada beberapa skill yang akan kita kembangkan. Yang pertama itu kemampuan kita untuk berpikir kritis, karena kan ketika kita mendapatkan beberapa mosi debat atau ketika kita mengikuti kompetisi debat, itu kan kita harus mengkritisi suatu permasalahan itu. Lalu yang kedua, komunikasi efektif. Gimana kita menyalurkan pendapat kita berdasarkan data yang sudah kita punya. Terus yang terakhir, yang ketiga itu adalah open minded, dimana ketika kita berdebat pasti kita ada posisi menjadi tim pro ataupun menjadi tim kontra. Nah, kedua hal ini yang menjadikan kita tidak boleh hanya terfokus pada satu mindset saja gitu.
Oke, kalau dari aku pribadi kurang lebih sama di sini, sama sih ya dengan Kak Aini. Cuman mungkin yang lebih aku highlight di sini adalah kepercayaan diri kita, di mana keumumnya anak-anak itu mungkin takut untuk berbicara dan menyampaikan argumennya. Nah, di sini kita diberi kesempatan dan diberi ruang untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang udah kita susun seperti yang disampaikan oleh Kak Aini tadi. Jadi, di sini kita diberi ruang berkebebasan untuk menyampaikan pendapat kita yang mungkin menurut orang lain itu nggak masuk akal. Tapi di sini ketika kita mengkritisi hal tersebut, ternyata oh ya ada satu atau dua sudut pandang lain yang setidaknya bisa kita pertimbangkan. Nah, disitulah kita dilatih untuk berpikir kritis itu tadi. Ya, wah, sangat luar biasa sekali. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama yaitu KDMI. Mungkin banyak nih dari Sobat Bitalk yang belum tahu, bisa dijelaskan secara singkat apakah itu KDMI, apa yang membedakan dengan kompetisi debat lain yang mungkin pernah diadakan di tingkat kampus seperti itu. Oke, kalau KDMI menurut aku adalah sebuah ajang di mana mahasiswa bisa berkompetisi dalam bidang debat yang di mana mengkritisi hal-hal atau isu-isu yang sudah banyak berjalan. Contohnya di Indonesia ini ada isu tentang RUU KUHP atau mungkin yang baru saja kita ketahui bersama yaitu tentang undang-undang atau peraturan untuk makan siang gratis dan lain-lain. Nah, di KDMI ini kita mengkritisi hal tersebut dan juga menjadikan mosi yang luar biasa untuk teman-teman di bidang debat ini bisa berlatih begitu untuk berpikir kritis. Nah, bagi yang tertarik, pasti penasaran dong, gimana alur pendaftaran kompetisi ini? Apakah ada seleksi internal sebelum pendaftaran di tingkat fakultas? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Aini. Oke, kalau alur pendaftarannya sendiri di program studi pendidikan biologi ini nggak ada seleksi internal, jadi kita bisa langsung menuju ke tahap fakultas. Jadi di tahap fakultas itu yang pertama kita akan seleksi berkas. Untuk persyaratan seleksi berkas yang kemarin itu kita mengisi identitas, selain itu juga kita disuruh membuat video pro dan kontra. Jadi nanti itu kita dikasih ada 2 mosi, itu disuruh milih salah satu, lalu itu kita disuruh membuat video pro dan juga kontra terhadap mosi tersebut. Nah, setelah itu pengumuman lanjut ke tahap semifinal dan juga ini sekaligus dengan grand finalnya gitu. Biasanya pendaftarannya dibuka sejak kapan dan berapa lama prosesnya? Apakah ada tips khusus agar Sobat Bitalk tidak terlewat untuk informasi pendaftarannya, Kak? Oke, dari kebanyakan yang kita lalui bersama ya Kak ini, pembukaan pendaftaran KDMI di tingkat fakultas yaitu seleksi internal dari fakultas kita sendiri itu biasanya dilakukan di bulan Maret sampai dengan April. Kemudian kita menunggu jalur seleksi internal se-UNESA. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar di KDMI selanjutnya, stay tune di bulan Maret dan April, jangan sampai ketinggalan tentang pendaftaran KDMI di tingkat fakultas. Oke, selain KDMI ada juga NUDC. Menurut Kak Nevrina, apa perbedaan utama antara KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia dan NUDC, National University Debating Championship? Apakah dari segi penyampaian, bahasa, atau hal yang lain? Oke, kalau dari segi penyampaian dan juga bahasa tentunya ada celah atau selisih besar ya di antara KDMI dan juga NUDC. Kalau dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa KDMI itu adalah Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia yang tentunya di sini menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan argumennya beserta juga mosi. Sedangkan NUDC adalah kompetisi debat mahasiswa yang menggunakan, bahkan wajib menggunakan bahasa Inggris. Jadi perbedaan besarnya adalah teman-teman KDMI di sini hanya perlu belajar argumen, juga bagaimana belajar bahasa Indonesia yang efektif, juga jelas dan singkat untuk mempersingkat waktu ketika menyampaikan debat. Sedangkan untuk teman-teman NUDC, menurut aku mereka punya tantangan yang lebih besar karena selain mereka harus menyiapkan argumen, kemudian mereka juga harus melakukan riset terkait mosi, mereka juga harus belajar bahasa Inggris supaya ketika menyampaikan argumen mereka tidak terbelit-belit begitu ketika menyampaikan pendapatnya. Oke,
ini ada sedikit yang terlewat nih Kak. Mungkin dari Kak Aini bisa, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftar? Apakah ada batasan semester atau kriteria yang perlu diperhatikan? Oke, pastinya yang pertama itu mahasiswa aktif dari UNESA itu sendiri. Lalu ada persyaratan semesternya. Untuk kemarin itu persyaratan semester tuh minimal angkatan tahun 2024 dan maksimal itu yang sudah di semester 5 gitu. Jadi kalau semisal udah di atas semester 5 itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti perlombaan ini gitu. Wah, sangat itu bagus banget ya teman-teman semua. Debat ini kan menurut kita cara untuk berpikir cepat ya Kak. Bagaimana cara Kak Aini atau Kak Nefrina melatih kemampuan berpikir cepat? Adakah latihan khusus misalnya dengan simulasi debat atau latihan improvisasi? Oke, kalau dari aku pribadi sih, ketika mempersiapkan kompetisi KDMI kemarin itu, aku meriset terkait apa saja sih mosi yang saat ini sedang ramai digunakan dalam dunia perdebatan, atau mungkin yang isu-isu politik yang setidaknya muncul nanti di ajang kompetisi ini. Nah, ketika sudah mengetahui kira-kira apa isu yang akan keluar, di situ aku berlatih untuk menyiapkan argumen, karena bahkan menyiapkan argumen itu kita di waktu kemarin itu sekitar 7 menit ya Kak. Nah, 7 menit itu aku gunakan untuk membuat argumen yang singkat, padat dan jelas, juga bisa aku sampaikan tanpa terbelit-belit, dan argumen yang ingin aku sampaikan bisa langsung tersampaikan oleh kepada dewan juri. Nah, setelah itu aku juga berlatih untuk berbicara, bagaimana artikulasiku bisa didengar jelas oleh lawan debatku, entah itu tim pro atau tim kontra, sehingga nantinya ketika mencapai hari H aku bisa memberikan sebuah performa yang maksimal seperti itu. Jadi yang paling penting tentunya simulasi dan juga riset. Oke, lalu teknik atau metode apa yang Kakak gunakan untuk membangun argumen yang kuat? Apakah ada kerangka berpikir tertentu yang Kak Aini gunakan atau terapkan? Oke, kalau aku tuh biasanya pakai metode yang pertama itu poin. Jadi yang pertama itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu poin argumen kita nih setuju atau tidak dengan mosi tersebut. Lalu lanjut ke illustration. Di sini kita memberikan contoh-contoh. Mohon maaf. Setelah itu opinion. Opinion itu kita memberikan pendapat dari pribadi kita. Jadi setelah kita bilang saya setuju, lalu dijelaskan kenapa saya setuju itu. Lalu lanjut ke illustration. Nah, illustration ini kita memberikan contoh-contoh plus dan juga data. Di sini data itu sangat diperlukan pada saat kita menyampaikan argumen. Jadi setelah kita menyampaikan pendapat kita jelaskan berdasarkan kondisi terkini dan juga datanya seperti apa, data kuantitatifnya berapa. Dan yang terakhir itu kita kaitkan kembali dengan simosinya atau memberikan kesimpulan terakhir gitu tentang apa pendapat kita gitu. Dari Kak Nefrina, dalam debat, durasi bicara kan itu penting ya Kak. Bagaimana cara Kak Nefrina mengatur waktu berbicara agar argumen dapat tersampaikan dengan jelas tanpa terburu-buru dan kehabisan waktu? Oke, yang pertama biasanya ketika menyampaikan argumen, aku menyusun beberapa struktur yang jelas ya. Yang pertama di situ adalah penolakan atau persetujuan dengan mosi. Jadi kita kan ada tim pro dan juga tim kontra. Setelah itu kita beri bukti pembuktian, yaitu kenapa saya harus menolak dan juga kenapa saya harus menyetujui mosi tersebut. Kemudian yang ketiga, kira-kira nih siapa sih yang akan dirugikan atau yang akan diuntungkan dari mosi tersebut. Misalkan kita ambil salah satu contoh penggunaan AI. Nah, ketika saya mendapat tim pro, maka siapa sih pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan penggunaan AI, atau pihak mana saja yang akan memiliki peluang besar dalam mensukseskan entah itu pihak lainnya atau pihak dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, kembali lagi ke kesimpulan, karena tentunya ketika menyampaikan argumen tadi dari struktur kita membutuhkan waktu banyak begitu kan, karena tidak hanya menyebutkan satu pihak yang diuntungkan atau mungkin satu pihak yang dirugikan, tentunya masih banyak alasan-alasan lainnya. Jadi ketika menyusun argumen perlu kita memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar argumen kita itu diterima dengan baik oleh juri, karena biasanya pun di bidang perdebatan, di bidang debat, juri melihat apakah argumen tersebut masuk akal atau tidak. Nah, disitulah poin atau bagian yang harus kita jelaskan, harus kita
tekankan kepada dewan juri seperti itu. Iya, aku nambahin sedikit Boleh ya. Jadi banget, Kak. intinya kalau kita berada pada kompetisi debat itu kita harus menyampaikan argumen yang singkat, padat dan jelas. Gak perlu yang bertele-tele kamu harus menjelaskan deskripsi, pengertian dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Yang penting kamu jelas posisi kamu itu sebagai apa dan apakah kamu setuju atau tidak, lalu alasannya apa, baru diteruskan dengan by data gitu. Oke. Ini ada yang bilang gini Kak, kalau data itu segalanya. Ada juga yang bilang retorika itu lebih penting. Menurut Kakak, seberapa penting kemampuan retorika dibandingkan data dalam debat? Mana yang lebih dominan di penilaiannya, Kak? Oke, sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih penting, sebenarnya dua-duanya ini sama-sama penting, sama-sama saling melengkapi. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau disuruh milih antara data sama retorika, aku akan lebih mengedepankan untuk menyusun by data dulu. Karena ketika kita ngomong tanpa ada data, berarti kan itu bukan sebuah fakta, bukan? Nah, jadi kalau misal, tapi ketika kita berbicara hanya by data, namun retorika kita kurang bagus, nah itu kan nanti audiens ketika mendengarnya tuh kan agak bosan. Nah gitu, jadi kayak kurang menarik perhatian juri aja gitu. Ya, pasti ada tantangan nih Kak selama kompetisi. Apa tantangan pribadi terbesar yang Kak Aini hadapi? Mungkin nervous atau sulitnya berhadapan dengan lawan yang tangguh? Oke, jadi sebenarnya kalau tantangan terbesar itu jujur dari diri pribadi aku sendiri. Karena kemarin itu kan aku udah semester tua nih, dan ternyata peserta yang lainnya tuh adik-adik tingkatku semua, dan wow, udah keren-keren banget. Jadi awal mulai dari perdebatan itu kayak aduh udah insecure doang, tapi ya udahlah, lakuin yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Wah, luar biasa. Setelah mengikuti kegiatan kompetisi ini, keterampilan apa yang paling berkembang dari diri Kakak? Apakah itu public speaking, riset, atau kemampuan yang lain? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau dari aku pribadi tentunya karena aku juga doyan di bidang public speaking, tentunya di hasil yang aku dapatkan dari mengikuti kompetisi ini, tentunya public speakingku lebih baik lagi karena di situ artikulasiku bisa lebih jelas ketika mengatakan suatu argumen atau pendapat. Di situ juga aku dilatih untuk berpikir kritis secara cepat, juga menyusun argumen yang masuk akal nih. Jadi ketika aku asal ceplos, bahkan kalau kita bilang mungkin Gen Z nyebutnya asbun ya, itu nggak asal asbun tapi by data gitu, seperti yang udah disampaikan sama Kak Aini tadi. Pun juga berpikir kritis yang aku pakai itu nggak sekedar yang asal-asalan asbunku gitu. Di situ aku banyak membaca soal isu-isu yang terkini. Mungkin yang kemarin kita ikutin itu adalah soal Papua kemarin. Itu mungkin anak muda sekarang belum tahu apa itu isunya. Nah, karena aku ikut kompetisi ini, aku jadi lebih melek terhadap informasi yang ada di Indonesia ini gitu. Oke, mungkin dari Kak Aini ada tambahan? Kalau aku pribadi hampir mirip sebenarnya kayak Nefrina. Yang paling merasa keterampilanku yang berkembang itu terutama di bagian public speakingnya itu, karena di situ kan kita dilatih untuk berbicara dan lain sebagainya gitu sih. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Bitalk semua. Adakah tips utama yang ingin Kak Aini dan Kak Nefrina bagikan kepada mahasiswa yang ingin ikut debat pertama kali? Apa yang harus mereka persiapkan dan apa yang harus mereka hindari? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Kalau pertama kali mau ikut debat, hal yang pertama yang harus dihindari adalah jangan takut untuk mencoba dulu. Ketika kita sudah punya niatan, langsung realisasikan. Coba mulai melihat referensi-referensi dari video debat. Karena debat itu kan sebenarnya ada beberapa tipe kan. Nah, bisa dilihat dulu video-video yang sudah ada di sosial media. Lalu setelah kita sudah paham tentang alur debat itu seperti apa, coba mulai meriset atau membaca-baca artikel maupun berita terkini. Nah, itu juga bisa melatih pemikiran kita agar kita bisa mengkritisi tentang berita tersebut. Nah, ketika kita sudah paham, oh ternyata permasalahan di Indonesia saat ini tuh ada ini. Nah, coba kita memberikan dua sudut pandang. Kalau misal pro gimana, kontra dan gimana. Plus, jangan lupa untuk mencoba latihan berpublic speaking minimal sehari sekali. Ketika kita bangun tidur, coba untuk ngobrol di depan kaca. Entah itu afirmasi positif ke diri kita sendiri atau coba memberikan
sisi pro maupun kontra tentang fenomena yang baru saja terjadi di kemarin atau hari-hari sebelumnya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku pribadi tips and triknya juga hampir mirip sama dengan Kak Aini. Hanya saja yang perlu aku tekankan di sini adalah perbanyak latihan, karena tanpa sadar di situ keberanian kita untuk mencoba itu terbentuk. Karena mungkin teman-teman yang nggak berani mencoba itu karena mereka nggak pernah tahu gimana tampilan looknya ketika tampil di depan kamera atau di depan banyak orang. Jadi latihan itu memang yang paling penting sih untuk teman-teman yang baru mau memulai di bidang debat ini. Terakhir nih Kak, pesan dan harapan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Sobat Bitalk yang sudah menyimak episode ini dari awal hingga akhir agar berani untuk mencoba kompetisi debat? Oke, kalau dari aku pesan untuk teman-teman Bitalk, jangan takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak mencoba sekarang, mau kapan lagi? Jangan sampai nyesel kayak aku udah di semester tua baru, aduh kenapa aku nggak coba dari semester kemarin? Karena kalau ketika kita belum berani mencoba itu, masih takut, masih berada di bawah asumsi kita pribadi, kita kan belum tahu atmosfer yang ada di kompetisi itu gimana. Siapa tahu asumsi kita itu ternyata salah, siapa tahu ternyata kita lebih baik ya dari mereka gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, jangan takut gagal ketika kalian sudah mencoba, karena orang-orang yang sukses tentunya sudah melalui sebuah kegagalan, karena mereka nggak bakalan disebut sukses sebelum mereka gagal. Itu saja. Oke, Kak Aini dan Kak Efrina, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, pengalaman, dan tips yang sangat berharga. Semoga sukses selalu. Dan untuk Sobat Biologi, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Siapa tahu kalianlah yang akan jadi juara KDMI berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biologi Nanas Merah UNESA dan nyalakan notifikasi serta follow Instagram @hmp.penbiologinanasmerah untuk update konten inspiratif dan konten menarik lainnya. Kami pamit undur diri, see you di episode Bitalk selanjutnya.